Shalom, 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 puji syukur. Kita boleh berjumpa lagi di pagi yang begitu indah. Dan sebelum kita mau mulai, kita salam dulu yuk kiri kanan kita. Kita mau katakan kamu luar biasa. Kamu luar biasa, haleluya. Mari kita semua boleh tundukkan kepala kita. Kita mau mulai ibadah kita yang luar biasa sekali. Dan biarlah hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan yang mengalir dan memenuhi kita semua. Tundukkan kepala kita, kita masuk di dalam doa. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kembali pagi yang indah Engkau bangunkan kami dengan semangat, dengan keselamatan yang berasal daripadamu Tuhan. Maka dari itu menjadi tanggung jawab kami Tuhan, untuk kami boleh masuk di dalam pujian dan penyembahan kami. Bahkan kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, beracaralah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah ibadah ini, melawat, menjamah, dan hadirat-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Yes, haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri yuk. Kita mau masuk dalam pujian Tuhan. Kita bilang, kita sebagai anak Tuhan, kita siap menjadi berkat, siap bangkit dalam keadaan apapun. Amin. Kondisi, situasi atau badai boleh datang, tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita punya fondasi untuk terus bangkit dan kuat, terus terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi, lebih semangat lagi, kita mau ajak semuanya, mari datang. Haleluya. Ayo keluarga Gregorio, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya kita mau berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan dan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit dan nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Sekali lagi, Dialah Raja. Dialah, hey Raja. Amin, amin, amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Kita mau menyatakan lebih lagi, kita mau menaikkan pujian ini lebih lagi, kita mau mengatakan bahwa hanya Yesuslah Tuhan kita, Tuhan yang benar. Amin. Amin.
Mari kita naikkan pujian ini. Sebab dialah gunung batu kita, sebab dialah kota benteng kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini lagi dari awal. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku. kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Yes, amin. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa sekali. Dan kini tiba saatnya kita mau masuk di dalam pujian penyembahan kita. Tuhan berkata dia mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan seberapa hebat kita bernyanyi, bukan seberapa sering kita melayani, tetapi hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita semua, kita boleh tenangkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita mau berikan, oh Tuhan, inilah penyembahan kami Yesus. Kiranya boleh terdengar dan boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Sebab kami percaya di atas pujian dan penyembahan kami bertatalah Engkau Yesus Kristus Raja kami yang hidup Tuhan. Dan kami tahu sebuah janji yang Tuhan taruh di dalam firman Tuhan, bahwa dalam segala kondisi,
segala situasi Tuhan berkata, aku selalu beserta dengan kau. Tuhan beserta kita. Maka dari itu kita mau siap naikkan pujian ini, yang berkata bahwa Engkaulah yang menguatkan kami, Engkaulah harapan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah satu-satunya, Allah Immanuel kami Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kita naikkan pujiannya dari awal. Mari kita panggil Dia. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari dengan lebih sungguh lagi kita mau panggil Dia. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan di dalam kesesakan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau bersertaku.
Immanuel, Engkau Allah berserta. Immanuel, 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 Engkau bersertaku, yes Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah berserta. Immanuel, 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 Engkau bersertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami Tuhan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah beserta kami, Engkau Yesus yang selalu mengikuti kami, Engkau yang menopang kami, Engkau yang menggendong kami dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Engkaulah Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang agung. Engkaulah Raja atas seluruh muka bumi. Engkau ombak keselamatan, Engkau batu karang yang teguh, Engkau gunung keselamatan, Engkau kota benteng kami Yesus. Engkau pencipta alam semesta, Yesus, Yesus namanya. Sebab tangan-Mu yang berkuasa, yang menanggung segala dosa. Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang mengangkat kami tinggi Tuhan. Engkau Yesus. Oh, glory, glory, Hosana Yesus. Haleluya Bapa kami, segala pujian. Oh, untuk-Mu Yesus, untuk-Mu Bapakku Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami Yesus hanya kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Yes Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
Ya Tuhan, kami siap untuk masuk di dalam firman-Mu Yesus. Dan Roh Kudus, buka hati kami, buka telinga kami, dan ajari kami Tuhan, supaya firman-Mu menjadi rema dan menjadi pedoman bagi hidup kami. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, jemaat GB Gregory yang Tuhan kasihi, yang diberkati Tuhan luar biasa. Ketemu lagi pada pagi hari ini bersama dengan kami semua. Kami sangat senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Dan saya percaya pagi hari ini saudara-saudara semua akan diberkati Tuhan luar biasa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan atas apa yang Kau beri kepada setiap kami di pagi hari ini Tuhan. Dan kami mengetahui Engkau begitu mengasihi dan Engkau begitu menyayangi setiap kami Bapa. Kami masih merasakan berkat-Mu, rahmat-Mu Tuhan, damai sejahtera yang Kau beri kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau beri yang terbaik Tuhan, untuk kami mau impartasikan ke keluarga kami, ke teman-teman kami Tuhan, di kiri kanan kami, siapapun itu Tuhan. Biarlah kami semua bisa merasakan kebaikan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau mulai untuk pemberitaan firman-Mu. Kau berkati Bapak, dari awal hingga akhirnya, supaya apa yang disampaikan bisa kami mengerti, bisa kami pelajari, dan kami bisa lakukan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah tangan kanan Tuhan. Tangan kanan Tuhan, orang yang dipercaya sama Tuhan. Kita menjadi orang yang diandalkan Tuhan. Sesuai janji saya beberapa waktu yang lalu di khotbah saya terakhir, saya berkata bahwa akan diberkati orang yang dipercaya. Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Firman Tuhan saya ambil di Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya bacakan sekali lagi Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Kita baca di Alkitab kita masing-masing. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Jangan kejar apa yang bisa datang sendiri. Jangan mengejar apa yang otomatis akan menghampiri kita, tapi kejarlah sesuatu yang memang kita bisa kejar untuk mendatangkan yang tidak bisa kita kejar itu. Yang tidak perlu kita kejar itu. Banyak orang mengejar berkat, banyak orang mengejar harta, banyak orang mengejar kekayaan. Banyak orang yang mengejar segala sesuatu dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak baik. Tapi hari ini saya mau beritahu bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Enggak cuma dipercaya sama manusia, tapi dipercaya oleh Bapa di sorga. Katakan amin. Enggak cuma dipercaya sama manusia, tapi Bapa di sorga memberikan kepercayaan, memberikan tanggung jawab. Kita bisa diandalkan, kita bisa dipakai secara luar biasa dimanapun kita berada. Saya percaya firman Tuhan pagi ini akan menolong setiap kita, akan menolong siapapun yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya siapapun kita, kalau kita bisa dipercaya, pasti akan mendapat banyak berkat. Kita harus belajar, jangan kita mengejar berkatnya, tapi kita kejar bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang dipercaya. Kepercayaan itu harus ditanamkan. Kepercayaan itu tidak semerta-merta kita dapatkan. Kita harus punya kedewasaan, kita harus punya keahlian, kita harus punya kemampuan untuk kita menerima tanggung jawab itu dan kita mau melakukannya dengan sebaik mungkin. Ketika itu kita lakukan, dengan sendirinya kepercayaan orang pada hidup kita akan terus meningkat. Kalau kepercayaan meningkat, pasti ada berkat yang menyusulnya. Saya percaya ketika kita dipercaya oleh Tuhan, ketika Tuhan percaya sama kita, Tuhan tidak ragu akan promosikan kita ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih tinggi lagi. Kita harus belajar. Intinya, kalau kita mau dipercaya, kita harus belajar bagaimana mengelola apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Kita harus belajar untuk mengelola apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebelum kita bisa dipercaya sama orang, kita harus mau supaya kita bisa dipercaya sama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kasih kesehatan sama kita, kita harus menjaga, kita harus mengelola kesehatan kita supaya kita punya kesehatan yang baik. Yang seperti gini loh, Tuhan memberi itu gak sia-sia memberi kepada kita. Kalau hari ini kita punya uang, kita harus belajar bagaimana kita mengelola uang yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pakai apa uang kita itu? Kalau kita pakai uang kita untuk berjudi, kalau kita pakai uang kita untuk beli sesuatu yang tidak berguna, itu sama aja kita tidak mengelola apa yang Tuhan berikan pada setiap kita. Kalau kita punya badan yang sehat tapi kita begadang terus, kita merokok terus, mungkin kita pakai narkoba, itu namanya tidak mengelola dengan baik apa yang Tuhan berikan. Amin. Pada minggu lalu saya berkata bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Tubuh kita ini adalah milik Kristus. Kalau kita bilang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya Tuhan yang empunya hidup ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki punya siapa? Punya Tuhan. Ini milik Tuhan. Ini bait Allah. Ada Roh Kudus yang tinggal di bait Allah ini. Di tubuh kita ini. Kalau tubuh kita sehat, kalau Tuhan kasih kita kesehatan dan kita jaga kesehatan dengan baik, Tuhan bilang, "Hei, kau hamba Tuhan yang baik. Kau adalah hambaku yang baik." Kalau Tuhan kasih kita uang, Tuhan kasih kita rumah tangga, Tuhan kasih kita pekerjaan, kita harus kerjakan dengan baik. Rumah tangga yang Tuhan berikan kita harus kelola dengan baik. Anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita, ingat itu bukan anak kita, itu anak titipan Tuhan kepada kita. Kita harus kelola anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Kunci kalau mau kita diberkati adalah kita bisa dapat dipercaya sama Tuhan. Amin. Ya, kita harus belajar bagaimana mengelola apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Firman Tuhan di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk manusia dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk tinggal di Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman itu ibarat kita memelihara tanaman. Kita beli tanaman, kita pelihara tanaman itu, kita mengusahakannya itu. Kata mengusahakan dan kata memelihara itu seperti cultivate, menjadikannya untuk lebih baik lagi. Menjadikan lebih baik lagi. Mengusahakan dan memelihara itu adalah usaha untuk menjadikan lebih baik lagi apa yang sudah Tuhan berikan di tangan kita. Artinya yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus mengelola dan mengusahakan memelihara untuk menjadi lebih baik. Oh, Pak Pendeta, gampang Pak. Kalau punya badan dikasih tato yang banyak biar bagus. Itu salah. Itu salah. Kalau Tuhan kasih kesehatan kita mau olahraga, kita jaga berat badan kita. Hari ini saya sedang dalam program, saya harus belajar untuk menahan kontrol makan saya supaya saya bisa turun berat badan saya. Saya bicara sama istri saya kemarin, saya bilang saya mau turun berat badan, saya mau sehat-sehat sampai anak saya yang paling kecil, karena bisa menikah, saya bisa menemani anak saya itu untuk bisa melepas dia di pelaminan. Saya ingin sekali, makanya hari ini saya dalam program diet saya. Doakan semoga sukses, semoga berhasil, karena tidak pernah berhasil sebelum-sebelumnya, tapi saya percaya ketika saya bawa firman Tuhan ini, firman itu seperti pedang bermata dua. Ini bisa maju ke depan dan juga bisa menusuk ke belakang. Bisa juga untuk menasihati saya sendiri. Dan saya percaya kalau kita punya kesehatan, kita bisa melayani Tuhan lebih baik lagi. Katakan amin. Kalau kita punya kesehatan, kita bisa melayani keluarga dengan baik lagi. Katakan amin. Ketika kita punya kesehatan, kita bisa bekerja dengan baik. Katakan amin. Ketika kita punya kesehatan yang baik, kita bisa memuliakan nama Tuhan lebih luar biasa lagi. Ketika kita dapat kesehatan itu, kita harus belajar untuk kita bisa mengusahakan dan menjadi lebih baik lagi. Rumah tangga kita,
istri kita, anak-anak kita, anak-anak yang Tuhan titipkan sama kita. Kita harus pelihara mereka. Kita harus mengusahakan mereka untuk mereka menjadi lebih baik lagi. Rumah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita mau usahakan, kita mau pelihara supaya lebih baik lagi. Kalau kita bisa, pemberian Tuhan kita bisa kelola dengan baik, kita adalah anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, seperti perumpamaan, Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai ke-28. Ini adalah seperti perumpamaan seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ke-28. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang pertama dikasih 5 talenta, dia usahakan, dia menjalankan uang itu, dia beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Berikutnya ayat yang ke-18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu, apa yang dia lakukan? Dia pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu lalu menyembunyikan uang tuannya. Uangnya disembunyikan. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ketika Tuhan itu kembali mengadakan perhitungan sama mereka. Begitu pula dengan Bapa di sorga. Bapa di sorga berikan kita segala sesuatu. Nanti kalau dia sudah kembali datang ke muka bumi ini, dia turun dari sorga atau kita yang duluan ke sorga, Tuhan akan minta pertanggungjawaban setiap kita. Ya, lama sudah itu pulanglah hamba Tuhan itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Dikatakan baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Meskipun dia dapat 2, untung 2, tetap dikatakan baik. Karena apa? Karena orang ini mengelola harta tuannya dengan baik. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Waduh, dia udah gak ngusahain, dia malah bilang tuannya kejam lagi. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang, apa katanya di sini? Hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita mau jadi hamba yang baik dan setia, atau kita mau menjadi hamba yang jahat dan malas? Kalau kita tidak mengelola apa yang Tuhan berikan, kita akan menjadi hamba yang jahat dan malas. Tapi kalau kita mau mengelola harta dari Tuhan kita, kalau kita mau memelihara, kita mengusaha, kita menjadi hamba yang baik dan setia. Kalau orang yang baik dan setia, pasti diberkati luar biasa. Dari 5 jadi 5. Dari 2 ditambah 2 lagi.
Tapi yang satu, karena dia jahat, dia malas, dia nggak mau jalankan uang tuannya, dia tidak mau mengusahakan, dia kubur. Tuannya pulang, dia malah ambil, dia marahin tuannya. Itu hamba yang jahat dan malas. Jadi jangan salahkan Tuhan kenapa kita nggak diberkati. Masalahnya kita mau nggak mengusahakan, mau nggak kita mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Masalahnya bukan di bisa atau tidak, masalahnya mau atau tidak. Ya, kalau mau pasti bisa. Kalau udah nggak mau, nggak akan bisa. Kita harus belajar, kita harus mengelola, kita harus belajar untuk menjadikan lebih baik setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Dibutuhkan suatu kedewasaan untuk bisa dipercayakan suatu kapasitas. Ketika dikasih 5, ini orang dewasa. Begini, orang dewasa bukan berarti yang umurnya sudah banyak, bukan. Dewasa tidak ditentukan oleh umur, tapi ditentukan oleh penerimaan akan tanggung jawab. Bisa nggak orang diberikan tanggung jawab? Ketika orang diberikan tanggung jawab, dia menjalankan tanggung jawab itu, maka itulah orang yang dewasa. Tapi ada orang yang sudah banyak umurnya, tapi masih kayak anak-anak. Tidak bisa menerima tanggung jawab, tidak pernah mau untuk menerima tanggung jawab. Padahal tanggung jawab itu adalah promosi dari Tuhan yang akan menaikkan kapasitas setiap anak-anaknya. Tuhan mau percayakan kepada kita sesuatu. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Dibutuhkan kedewasaan untuk dapat dipercayakan suatu kapasitas. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kalau sudah menjadi dewasa, kita belajar firman Tuhan setiap minggu. Tuhan mau dan kita mau. Kita semua bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Orang yang dewasa siap menerima kepercayaan daripada Tuhan. Kita harus belajar untuk menjadikan semuanya lebih baik lagi. Yang Tuhan berikan kepada kita jangan didiamkan. Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Karena pada hukumnya begini, sesuatu yang didiamkan kualitasnya akan cenderung menurun. Kita beli rumah kita beli bagus-bagus, sudah didesain bagus-bagus. Kalau kita tinggal di rumah itu terpelihara, betul tidak? Tapi coba, rumah yang sudah kita beli, kita sudah desain bagus-bagus, lalu kita tinggalkan rumah itu, kita nggak tinggal di dalam sana, perhatikan baik-baik, sebulan 2 bulan rumah itu akan rusak. Sebulan 2 bulan rumah itu akan rusak. Sesuatu yang dibiarkan tentu saja kualitasnya akan menurun. Kalau Tuhan kasih kita kesehatan, kita nggak pelihara kesehatan yang Tuhan kasih. Kita makan sembarangan, kita olahraga tidak teratur. Sesuatu yang didiamkan, cenderung kualitasnya akan menurun. Hubungan juga begitu. Kalau kita suami istri, kita nggak pernah sapa, kita nggak pernah panggil, kita nggak pernah maintain, kita nggak pernah jaga hubungan kita. Lama-lama hubungan itu akan tawar. Apapun itu. Sesuatu yang dibiarkan kualitasnya cenderung akan menurun. Apa yang kita butuhkan untuk menjadikan segala sesuatu lebih baik? Ya kita harus jalankan, kita harus belajar untuk memelihara. Kita harus melakukan untuk memelihara. Untuk mengelola, memelihara, kita harus lakukan, kita harus kerjakan apa yang Tuhan kasih. Firman Tuhan bilang apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut akan gentar. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita diam saja, cenderung akan menurun kualitasnya. Kita akan lupa keselamatan yang Tuhan berikan, kita harus lakukan dengan baik. Kita harus belajar untuk beritahu firman. Kita harus belajar untuk melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena yang Tuhan berikan di kayu salib tidaklah gratis. Kita harus mengingat itu semua. Bahwa Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita. Kita yang tadinya menjadi hamba dosa, kita yang tadinya mudah menjadi haknya neraka, Tuhan balikan itu supaya kita bisa menikmati sorga. Keselamatan yang Tuhan berikan untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Kalau sudah menjadi lebih baik lagi, kita harus melakukannya. Kita harus melakukan keselamatan itu. Seperti rumah. Kalau kita diamkan,
rumah itu akan rusak. Kalau sudah rusak, biaya renovasinya pasti lebih mahal. Biaya renovasi akan lebih mahal daripada biaya untuk pemeliharaan. Karena begini, untuk modal memelihara, kita hanya butuh rajin. Halo, untuk modal memelihara kita hanya butuh rajin. Rumah yang kita sudah punya, kita pelihara, kita sapu setiap hari, pasti rumahnya terjaga dan pasti rumahnya bersih. Asal rajin. Hubungan kita sama Tuhan pun harus rajin kita bangun, harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin dengar kebenaran firman Tuhan, rajin nonton streaming online-nya. Meskipun kita hari ini nggak datang ke gereja, setiap Jumat, setiap Minggu pagi ibadah HK, ibadah bahasa Indonesia, yuk kita mau nonton sama-sama supaya rohani kita semakin terbangun. Supaya iman kita semakin tumbuh. Yang dibutuhkan hanya rajin. Bilang sama kiri kanannya, rajin. Rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin dengar ibadah online. Pasti kedewasaan kita menurun. Orang yang dewasa, orang yang bisa menerima tanggung jawab. Dan orang yang dewasa adalah orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya pasti banyak berkat. Haleluya, haleluya. Modalnya cuma rajin. Ya, suami istri juga begitu. Rajin saling sapa, rajin saling rangkul. Sama anak juga begitu, rajin kasih waktu sama anak, deket sama anak-anak. Kita juga punya kerjaan, dimanapun kerjaan kita modalnya hanya rajin. Yang kerja di Tanah Abang pagi-pagi udah bangun, rajin datang ke Tanah Abang. Kerja dengan baik, pulang dengan baik, bawa hasil dengan baik, Tuhan akan berkati kita luar biasa. Modalnya hanya rajin. Pelihara badan juga begitu, rajin bangun pagi, olahraga, rajin, intinya hanya rajin, kerajinan. Daripada harus sudah maintain, daripada harus renovasi. Kalau badan nggak dirawat, nggak rajin olahraga, giliran udah sakit jantung, giliran udah sakit stroke, giliran udah sakit yang lain, darah tinggi, kolesterol naik, masuk rumah sakit, aduh biayanya mahal. Jadi kalau mau pelihara dengan baik apa yang Tuhan kasih, karena yang kalau kita pelihara itu lebih murah, modalnya hanya apa? Rajin. Ada amin? Pagi hari ini saya cuma mau ngajak kita untuk kita mau rajin. Kalau kita mau dipercaya sama Tuhan, kita harus rajin. Amin. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal yang ke-10 ayat yang ke-4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin, bukan tangan orang yang pintar, bukan tangan orang yang cerdas, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Di dunia ini itu ada, saya percaya tidak ada orang bodoh. Tidak ada orang bodoh di dunia ini. Yang ada orang malas. Dan saya percaya orang yang pintar itu awalnya rajin. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau tekun, kalau kita mau punya tekad yang baik, ketika Tuhan kasih kapasitas kepada kita, kita mau rajin lakukan itu, niscaya kita pasti akan diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan mau cari orang yang bisa dipercaya. Untuk bisa dipercaya, kita harus punya kedewasaan. Kita harus belajar untuk mengelola apa yang Tuhan kasih. Kita harus rajin untuk memelihara itu. Kalau kita punya peliharaan, kita rajin kasih makan, kita rajin ajak dia jalan kaki. Kita harus belajar untuk rajin. Karena kalau kita nggak rajin, kita mesti renovasi. Kalau udah renovasi, biayanya mahal. Dan kadang-kadang merenggut setiap kita, merenggut kenyamanan setiap kita. Oleh sebab itu, daripada renovasi, kita harus rajin. Cukup dengan rajin. Hubungan dengan Tuhan, kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin memuji Tuhan. Pasti hubungan kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Kepercayaan itu diberikan kepada orang terdekat, bukan kepada orang yang jauh. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kepercayaan itu mudah kita dapatkan. Kalau kita bisa dipercaya, kita akan diberkati luar biasa. Kalau kita
Mau diberkati luar biasa, kita harus bisa dipercaya. Karena Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya mau setiap kita supaya jemaat-jemaat GBI Gregory ada jemaat-jemaat yang dapat dipercaya sama Tuhan. Tuhan kasih talenta, Tuhan berikan kapasitas, Tuhan berikan apapun pada hidup kita pada hari ini, keluarga kita, bisnis kita, apapun itu kita bisa kelola dengan baik, kita bisa pelihara dengan baik, modalnya cuma rajin. Pasti kita diberkati Tuhan luar biasa. Ayat terakhir saya, 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa ternyata mereka dapat dipercayai. Saya baca sekali lagi, 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kalau kita bisa dipercayai, kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas firman yang sudah ditaburkan. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan berakar, bertumbuh dan berbuah di hati setiap kami semua Bapa. Kami mau Tuhan menjaga kepercayaan yang Kau berikan dengan rajin Tuhan. Kami mau melakukan itu dengan rajin Tuhan. Apapun yang hari ini kami miliki Tuhan, kami mau kelola, kami mau pelihara dengan baik. Supaya kami bisa dipercaya akan hal-hal yang lebih besar lagi Bapa. Karena firman-Mu Tuhan, orang yang dipercaya oleh perkara kecil pasti akan dipercaya perkara-perkara yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan streaming online ini Tuhan di pagi hari ini. Kau berkati dimanapun mereka berada. Sertai mereka Tuhan. Kesehatan mereka Kau jaga dengan baik Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diberkatilah Engkau. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan berkati luar biasa. Turunlah berkat pada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.